Semuanya memang ditampilkan jadi langsung aja nih dia. Let's go. Oke, kalau kita ngeliat kayak gini ya dari Gek, mereka punya early yang cukup kuat. Ada Lilia, hero yang terkenal dengan first blood-nya. Ada Julian, di level yang ketiga udah bisa mengeluarkan ultimate. Jadi mungkin dari boost, mereka harus lebih berhati-hati untuk early-nya, terutama di area mid lane nih. Tas dengan Lunox-nya memang punya escape skill, tapi itu masih ada di level yang keempat. Yap, dan ada yang mengendap-endap perlahan tapi pasti. Coba lihat Dreams-nya hadir, menarik dengan Iron Hook. Baloiski harus pulang. Yes, pulang mundur tapi itu adalah satu retribution yang dipaksakan untuk dipakai ya. Dan kalau sampai Janna Cutie didapetin untuk Lino Wanderer-nya, otomatis dia udah sangat-sangat dekat sekali dengan level 3. Dan Janna Kitty berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya. Ya betul, nggak ada kontestasi sama sekali untuk seorang Sutsujin kali ini. Dia bisa ngedapetin orange buff-nya dengan lega, tapi memang ada beberapa waktu yang harus dibuang oleh seorang Baloiski. Terkenal memang dengan permainan yang agresif untuk Baloiski sendiri, tapi sejauh ini Iron Hook dari seorang Dreams bisa dihindarkan. Dua pemain dari masing-masing tim berjaga-jaga di area gold lane. Kaget ya? Ngeri itu kalau kena soalnya. Itu adalah sebuah predict move yang sangat-sangat plot twist sekali tadi. Mungkin Rarap untuk one-one-nya lompat ke area depan. Dan sekarang ada freeze lane yang memang dilakukan oleh anak-anak dari Boss Legends. Dimana untuk kaderannya harus menanti kehadiran dari Baloiski agar dia bisa maju sedikit ke bagian depan dan mendapatkan satu wave minion. Tapi pertempuran sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Udah ada Swallowtail langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga Sutsujin langsung ditarik. Ada flicker ke bagian belakang. Dan First Blood pun tercipta untuk Clover. First Blood dengan 3 pemain dari Evo Legends kali. Tapi Clover masih bisa memberikan satu tembakan untuk menambahkan damage ke arah Kadera. Dan kalau kita lihat tadi berapa agak deg-degan dengan satu Iron Hook. Tempest outlet-nya nih hampir aja kebuang. Tapi untungnya masih dalam jangkauan seorang Sutsujin. Dan kali kita bergeser ke arah Turtle Pak Pulung. Oke. Dlar sudah ada di area tersebut. Dlar mengendap-endap mempertahankan dulu dari stack yang dia miliki. Tapi langsung diserang habis-habisan dengan chain energy yang dimiliki juga oleh pemain dari K-Pop. Dimana untuk Janna Kitty ya, namun untuk kali ini udah ada Blade of dan juga ada naik yang model langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Turtle menjadi milik dari K-Pop. Janna Kitty berhasil dengan retribution ya. Wah, dapat Baloiski, dapat Turtle juga. Evo Legends sedang diambang keuntungan kali ini. Alzura bisa nge-clear wave-nya karena cepat dengan sangat amat cepat. Tapi begitu juga dari seorang Tas. Dan ini dia untuk emblemnya. Yes, dari emblemnya sendiri juga ini ada Concussive Blast ya yang dipakai oleh Baloiski. Dan ini riset yang bagus banget dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka berhasil untuk agak sedikit mencegah agar Janna Cutie gak leveling up terlalu cepat juga. Dengan Mystery Shop dan juga Penetration Move on Speed yang diamankan oleh Janna Cutie. Dan untuk linknya physical attack, penetration dan juga dia naikin 2 physical attack loh. Jadi move-nya cuma 1. Karena memang kan pergerakannya didukung dengan adanya fixed voice juga. Jadi dia udah punya mobilitas. Fokus banget. Fokus banget akan tambahan damage yang dimiliki. Dan of the tadi barusan kita keluarkan ataupun kita lihat juga. Telah keluar dari tubuh Lunox. Kadera di bagian atas. Seorang kiri. Ada Clover yang tepat berada di depannya. Bisakah dia melepaskan weakness point. Mengeluarkan swallow pad-nya. Tapi ada tactical reposition. Ya lumayan susah ya untuk memecahkan weakness point. Apalagi kalau berhadapan dengan Beatrix. Masih punya skill ngedash-nya. Tapi kali ini pergerakan dari seorang Geek Fam. Mengejar satu pemain itu seorang Dreams. Masih bisa melarikan diri. Tapi mungkin ini bakal menjadi satu fight yang cukup intens. Dreams gagal menarik Baloiski dengan Iron Hook-nya. Cukup santai permainan di game yang pertama ini Om ya. Yes, tenang semuanya. Apalagi kan gold laner-nya di sini yang butuh untuk melakukan farmingannya Kadera dan juga dari Beatrix-nya. Jadi fokus kita utamanya akan ada di atas, di area dari gold lane. Dan XP laner di sini hanya akan memberikan waktu yang sangat-sangat cukup untuk kedua-duanya. Kaget kita. Ada satu flicker tadi sepertinya di mana charge-nya mungkin tidak akan dipaksakan. Karena seandainya tadi ada charge, ada efek stun yang diberikan. Dan mungkin akan ada sebuah inisiasi tambahan yang akan dilakukan oleh pemain Kickfam lainnya. Luke udah punya Enchanted Talisman. Itu agak digertak ya sama Baloiski. Nggak cuma player yang tergertak. Kayaknya kita juga agak kaget dengan flicker yang dibuka. Tapi Turtle udah mulai spawn. Masih ada pergerakan ke area purple buff dari seorang Dreams mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi Kaderanya udah mulai datang. Dan weakness point possible banget untuk bisa dipecahkan. Kali ini nggak butuh ternyata. Karena masih ada satu last-hit. Namun jaga on point. Tapi Kadera masih bisa mendapatkan eliminasi. Ditukar dengan adanya Turtle. Oke, miskalkulasi tadi sepertinya. Namun untuk kali ini dengan adanya satu crossbow tank. Dia pun masih sempat untuk memberikan sebuah kill langsung menuju ke arah dari Franco. Namun untuk kali ini ada orange buff yang sepertinya mengendap-endap pemain EVOS Legends berhasil mendapatkannya. Nah ini bakal jadi satu keuntungan penculikan yang terjadi ya. Tapi dari Geeksnya pastinya nggak akan tinggal diam. Kali ini mereka akan menunggu momentum yang bisa diciptakan. Apalagi dengan Genius One yang diamankan oleh seorang Janna Kitty. Baloiski, Janna Kitty dan juga Alzura udah mulai mendekat. Terus tahan di sana. Clover dengan headchain-nya dan hilang.
menjadi eliminasi pertama, tapi tarikan dari seorang Dreams mungkin bisa mengubah segalanya. Karena Elzura pun tertangkap, digigit di sana dan hilang bersama outer turret dari EVOS Legends. Wow. Game sense yang begitu baik barusan. Insti yang begitu indah dilakukan dan dipertontonkan oleh Dreams. Yes, tapi sayangnya yang tertukarkan ini mid laner dengan gold laner. Ya. Jadi sebenarnya masih cukup rugi juga, apalagi 1-1 dari Kadira yang kita tahu powerful banget ketika ada impact besar yang bakal dilakukan oleh Geekfam. EVOS harus jauh lebih berhati-hati lagi walaupun ada pertukaran yang terjadi. Player head to head, by head and shoulder antara Elzura dan juga Tas. Masing-masing mid laner yang mengisi dari tim yang berlaga sekarang. Itu asisnya Elzura Banyak banget 20 ya. Banyak banget tuh. 20 berbanding 8. Iya cukup banyak, berarti dia cukup aktif untuk memang melakukan roaming. Seperti yang kita lihat tadi, dia ada di atas juga. Yep. Untuk backupan, untuk bisa dapetin pemain EVOS Legends. Mereka berotasi langsung bertiga untuk Iya. emang fix jalan agar, terus dia. agar bisa dapet. Agar bisa dapat, jadi nggak ragu-ragu lagi. Mereka bisa kalau emang dapat ya untung, kalau kagak ya udah rugi Iya. banget. Dan satu lagi dari Geekfam ya. Kenapa mungkin dari Elzura bisa begini? Karena lihat, Elzura langsung clear minion cepat tengah. Dia langsung jalan dengan Baloiski. Dia ninggalin lane-nya, apapun yang terjadi, satu sisi harus bisa di backup. Ya, apalagi dengan ngebawa Lilia ya. Kita tahu sendiri damage burst-nya udah lumayan berasa sakit dengan Angry Gloom-nya. Dan mungkin ini ngebuat dari segi KDA-nya bakal lebih tinggi. Tapi kita bakal bergeser lagi, Turtle udah terspawn untuk ketiga kalinya. Tapi dari seorang Luke masih harus mengalami satu hal yang tidak mudah. Masih satu ad hook, kurang panjang. Itu kalau misalnya dikit lagi dipanjangin mungkin lo bisa tertangkap. Tapi Dream begitu beraninya untuk bisa menangkap dan hanya langsung di-clear oleh seorang Clover. Dan harusnya barusan ada defensive item yang sangat kebingungan untuk menangani di satu attack yang udah masuk. Dan juga di bagian atas udah hancur pelatarannya. Dan sekarang ada 12 langsung dikeluarkan begitu saja karena kemampuannya langsung pas. Namun Susujin masih berhasil kabur dari tersebut. Ada DHS di dalam tubuh dari 1-1 sekarang. Tas masih di area mid dengan Lunox yang digunakan. Frankfurt, tapi bagaimana caranya? Lihat, satu rotasi yang sangat-sangat cepat sekali udah bergerak ke bagian bawah. Kadera akankah menjadi korbannya? Tidak, karena crossbow yang langsung dikeluarkan begitu saja. Masih ada Regen SP yang dimiliki oleh Draw. Dan Drar masih selamat. Masih bisa selamat dengan region yang begitu besar. Tapi jarak kita hasilnya kode karena seorang Dreams masih bisa recall untuk seorang Lord. Tapi tidak, dengan Dreams dibantuin recallnya dipulangin. Jadi nunggunya lebih lama. Geekfam selalu ada pertukaran yang mereka bisa lakukan. Ya pun mungkin targetnya satu hilang, masih ada target yang lain yang bisa mereka dapatkan. Dan dengan cepat mereka sekarang melakukan sebuah pertukaran. Satu Ototara ada di bagian bawah dan langsung dihancurkan. Tapi Susujin, wow, Ketangkep ya. tertangkap basah Susujin kali ini. Berhasil diamankan. Purple buff tetap berhasil diamankan juga oleh Jana Kitty. Ada di area mid. Mereka mulai bergerak. Baloiski masuk ke dalam rumputan. Akan Tyrannuknya kena. Tapi ternyata masih bisa digocek. Ada 19 yang harus dikeluarkan begitu saja. Namun untuk kali ini belum ada satu player pun yang berhasil kena dari efek yang udah dikeluarkan. Dan Guardian Bulwark-nya menahan Chaos Assault yang udah dikeluarkan oleh Lunox. Iya, 16 emang gak kode ke arah siapapun. Tapi dengan satu pressure kayak gitu aja, outer turretnya udah hilang. Bahkan 3 outer turret dari EVOS Legends sudah diruntuhkan. Membuat mereka harus lebih berhati-hati lagi, ngecek terlebih dahulu dari seorang Dreams. Dan mungkin ini bakal jadi salah satu asuransi ya dengan adanya Dreams ini. Iron Hook-nya connect ke arah satu pemain, mereka jauh lebih unggul dari kuantitasnya. Dan itu bakal jadi keuntungan buat mereka. Ya, masih cukup berimbang. Dari sisi goldnya nggak terlalu jauh berbeda juga. Dan kali ini Jana Cutie, ada satu buah concentrated energy yang diamankan oleh dia. Jadi selain daripada dapatin buat lifesteal, dia juga masih akan mendapatkan tambahan HP. Untuk bisa jauh lebih tanky. Semisal dia ada di garis depan dan kita tahu sekarang dengan adanya mungkin nerf ya dari Julian ini banyak kan dipakai adalah enhance score. Wah, langsung ada flicker dan juga Bloodhound memang mengunci pergerakan dari Luke. Gak boleh, barusan ada damage yang begitu banyak masuk di rekan-rekannya. Tapi Lord terbuka dengan begitu bebas. Mereka berempat, mereka kalah dari sisi quantity. 4 lawan 5, semuanya mulai berkumpul. Ada ledakan-ledakan yang dikeluarkan, tapi Baloiski mulai aja memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Belum lagi Elzura ketahuan posisinya, ada satu Renner yang udah masuk ke dalam tubuh dari Elzura. Legends pasti bisa di pop up dan Geekfam pastinya pengen mencoba melakukan pertukaran setelah tadi Luke-nya ditumbangkan. Tapi Luke sudah kembali, kali ini mungkin bakal ada satu perbedaan ketika udah ada badan yang bisa diberikan oleh Geekfam di bagian terdepan. Beberapa cicilan juga mencoba untuk memancing keributan di area sekitar sungai bagi EVOS Legends dan Kadera. Gak bakal tinggal diam karena tarikan dari seorang Dreams berhasil connect lagi digigit. Luke sebagai 2 kalinya dalam beberapa waktu yang sangat mematikan. Tapi Elzura berhasil membalikan
memperhatikan keadaan setidaknya menukar dengan hanya Dreams dan Clover still survive dengan pergerakan dia yang sangat amat tinggi dan space tercipta di area Lord untuk Geekbam. Wow, kehilangan momen sepertinya untuk EVOS Legends karena mereka berhasil tadi menekan dari Geekbam. Coba lihat, Chain Enhance-nya udah dikeluarkan pula. Delar berusaha untuk maju, ada Darkning yang udah dikeluarkan pula. Tasnya mencoba untuk maju dan memberikan sebuah damage, tapi untuk kali ini dengan tidak adanya lagi retribution di dalam tubuh dari pemain Geekbam, bahkan one-one-nya berhasil langsung ditumbangkan dan sekarang Suzuki berhasil mendapatkan langsung karena Lord tersebut dan Baloiski berusaha untuk bisa pulang dan juga lari dari kejaran yang diberikan oleh Delar. Tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi karena diikutin robot tersebut. Waduh, Delar kali berhasil mendapatkan satu eliminasi tapi belum berhenti sampai di sana. Elzura masih menjadi target berikutnya, dipukul mundur oleh seorang Dream supaya target mereka outer turret harusnya bisa diamankan oleh EVOS Legends dan Suzujin. Pergerakannya begitu baik, hanya satu kali ditumbangkan di awal-awal tapi 6 assist yang diamankan oleh seorang Suzujin. Ya itu agak sayang sekali sebenarnya karena tadi kalau kita lihat itu Kadira overextend untuk dapetin tas. Yang kurang satu kali hit tapi Clover datang. Dan Clover ke backup. Langsung tumbang. Nah Wesker. Langsung hilang masalah Wesker untuk masing-masing dari sisi Marksman. Itu kan HP lemah banget walaupun tadi masih ada Stellar Plus ya di dalam tubuh Dewan tapi nggak bakal kuat juga. Pengguna Uranus terbanyak di MPLPS season 9 adalah Delar dengan 11 kali pick, 6 kali kemenangan. Itulah hasil yang memang sudah digunakan pula oleh Delar dan sekarang dia berkiprah di MPL ID. Seperti apa lagi hero-heronya? Nah, ini menjawab pertanyaan kenapa Uranus-nya begitu sustain, kalkulasinya juga begitu bagus dari seorang Delar dari game kali ini. Dan Lord yang udah mulai masuk di area atas menghilangkan langsung inner turret dari Geekbam. Dreams sudah berjaga-jaga di sana, ini harus lebih berhati-hati ketika Iron Hook-nya mulai di-pop up karena ada pemain yang berdekatan sana dalam saja. Baru dibilang Elzura harus langsung disebabkan bloody hand, gak ada Black Shield yang bisa terpapar, bahkan Power Sky juga harus dihilangkan. Ada Sobleng saat dibuka oleh Suzujin, tapi Suzujin harus mundur terlebih dahulu. Geekbam bisa bertahan dengan 3 pemainnya saja. Aku kaget, aku pikir ada satu hero yang berhasil ditarik tapi ternyata hanyalah satu gerobak yang berhasil diamankan. Tapi mereka berhasil menguasai area pekarangan pertahanan yang dimiliki oleh Geekbam. Kadera berusaha untuk maju dan juga membuka weakness point yang akan langsung diambil dan juga dipecahkan. Tapi untuk kali ini Delarnya tetap stay di dalam hal tersebut dan juga memancing. Tapi Suzuki dengan defense shot-nya mulai memberikan damage di bawah. Ada satu bestar yang akan dihancurkan dan mereka akan siap untuk melakukan team fight kembali. Nah, ini sih Suzujin bener-bener kayak maling ya. Ketika dia datang cuman ngasih satu pertukaran objektif, habis itu dia langsung balik lagi. Kalau misalnya ada chance Tempest of Blade, oke dikeluarin, tapi habis itu balik lagi. Dan ya ini kepercayaan banget sih karena 4 pemain lainnya dari EVOS Legends. Dan dari segi item missions-nya, silakan Amawa. Kalau kita lihat dari Suzujin sendiri dia cuman shoes. Dan sisanya udah langsung mengarah ke item-item damage juga. Ada Windfalter Berserker, Endless dan juga BOD. Jadi udah cuman butuh sepatu dan memang dengan mungkin ya dengan adanya nerf atau adjust ke arah dari Link yang sekarang dari HP growth-nya tipis. Dan ya udah dia nggak bisa team fight untuk head to head, dia bakal masuk sebagai orang yang terakhir untuk membersihkan lawan-lawannya. Ya ini sesuai dengan emblemnya juga ya Om yang tadi kita bahas, dimana dia nggak terlalu ngebajakin ke arah movement speed, lebih ke arah attack aja. Lebih ke arah attack, tapi shoes-nya udah di-upgrade jadi tough. Udah punya takut sekarang. Weh, gelarnya berhasil lagi kan? Berhasil lagi untuk memancing untuk ke B, tapi untuk kali ini dia membawa seluruh lawannya untuk bergerak langsung ke area dari lot tersebut. Iron Hook-nya udah mulai connect lagi, charge-nya langsung aja nampol karena Franco memberikan balasan. Ada lagi sebuah pergerakan di mana tadi defense shot-nya hampir mengenai karena player dari Geekbam, tapi mereka semua lebih memilih untuk mundur. Akankah udah ada pergerakan maju ke bagian depan, tapi ternyata masih gagal untuk bisa mendapatkan player-player dari EVOS Legends. Dan sekarang ada serangan balasan yang langsung dilakukan di mana tadi konselnya dan udah ada si pembegalan di bagian belakang. Kan ada pergerakan dari Suzujin mendapatkan langsung karena satu orang, tapi langsung dihajar habis-habisan aja. Suzujin berhasil langsung dihancurkan 1-1. Lolita malah menjadi korban kedua dan juga udah ada Delar sebagai tembok utama di bagian depan memberikan sebuah backupan. Masih belum selesai karena Lord akan segera hadir di area mid lane. Kadera still survive di sana, bisa menjadi satu momen snowballing ketika Chris bomotnya pecah, tapi datang tiba-tiba dari sisi lain mendapatkan suara Kadera. Gak ada damage lagi tersawat. One